Iya panas Bu. 2 jam panas gitu. Iya panas kan. Nah oke. Kalau boleh Ibu tahu dengan Anda siapa ini Nak? Nama saya Ama, Bu. Ama. Iya. Dengan Anda Ama ya Nak ya. Oke, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dulu ya Nak ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Evia ini. Ama bisa memanggil Ibu dengan Ibu Evia ataupun Mbak. Jadi Ama mau memanggil Ibu dengan apa nih? Bu Elvia aja. Ibu Evia aja ya. Oke. Ama, sebelumnya Ibu mau mempertanyakan nih, apakah Ama sudah pernah melakukan sesi konseling ataupun ini yang baru pertama Nak? Kebetulan ini baru pertama kali, Bu. Oh, baru pertama kali ya. Jadi Ama belum tahu nih kan gimana kita dalam konseling itu. Belum ya. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Oke, di dalam sesi konseling itu ada konselor dan kliennya, di mana konselor itu Ibu sendiri dan kliennya itu yaitu Ama. Nah, Ibu akan membantu permasalahan yang dialami oleh Ama gitu. Permasalahan yang mungkin di belakang ini membuat Ama menjadi lebih kepikiran ataupun merasa kurang nyaman. Oke. Selanjutnya Ama, di dalam sesi konseling ini Ama bisa terbuka dengan Ibu tanpa menutupi ataupun takut menceritakan masalah yang Ama rasakan gitu. Karena di dalam konseling itu ada namanya asas keterbukaan dan juga ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana Ama itu boleh menceritakan permasalahan yang Ama rasakan tanpa Ama takut, karena di dalamnya itu tadi Ibu sebutkan ada asas kerahasiaan gitu. Karena Ibu tidak akan mempersebarkan luas permasalahan Ama ini di dalam hanya di dalam ruangan ini saja ya Nak ya. Oke. Ama sudah paham? Sudah. Ama tadi kesini itu atas saran dari siapa Nak? Kebetulan saran dari teman saya, Bu. Oke, dari teman saya. Jadi Ama kesini memang atas kemauan sendiri juga ya Nak ya. Oke, atas kemauan sendiri juga. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, apakah Ama ada yang mau ditanyakan Nak? Sepertinya tidak. Ya tidak ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke selanjutnya Nak. Oke, nah Ama boleh menceritakan nih apa yang Ama rasakan kepada Ibu dan mungkin membuat Ama lebih sedih gitu, kepikiran. Jadi silakan Anda ceritakan. Untuk saya sekarang seperti kuliah saya batuk dan pilek karena memikirkan masalah ini. Saya punya masalah dengan kakak saya, Bu. Mau ada kakaknya? Lebih tepatnya keluarga dari kakak saya. Nah, jadi keluarga kakak saya ini tinggalnya tidak di Riau, Bu. Dia di luar Riau. Di mana? Di Kepulauan Riau. Iya. Keluarga kakak saya ini dia sudah lama dekat dengan saya dari kecil, dan kakak saya sendiri itu dari kecil hingga besar kami juga sama-sama, dan kami juga jaraknya nggak jauh beda, Bu, tahunnya. Jadi sudah seperti saya anggap seperti kakak saya sendiri. Nah, awalnya saya tidak bermasalah dengan kakak saya, tetapi karena terlibatnya masalah keluarga, kakak saya pun juga menjadi jauh dengan saya, Bu. Dan saya sangat sedih, Bu. Saya merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, selanjutnya. Jadi keluarga saya ini punya masalah mengenai kesalahpahaman mungkin,
dapur. Saat itu saya ada di ruang tengah. Saat menangis di dapur, tante saya ini yang hanya ada di dapur itu ada adik saya. Jadi adik saya memberitahu saya ke keluarga lain, termasuk mama saya, ada juga om saya, ada kakek nenek saya di sana di ruang tengah. Kenapa begitu? Nah, dan kebetulan rumah yang kami kumpul itu adalah rumah kakek nenek saya, di mana kakek nenek saya itu bukan kakek kandung saya, tapi kakek angkat, kakek nenek angkat. Nah, tapi mereka sudah menganggap kami sebagai keluarganya. Nah, sedangkan rumah kakek nenek saya yang aslinya itu ada di sebelah rumah kakek angkat saya. Nah, jadi ternyata setelah ada momen menangis itu, kami semua ngumpul dan nenek kakek angkat saya ini bersuara. Mereka bilang, kenapa bisa menangis dan kenapa bisa jadi sebelum itu tante saya ini nggak mau bicara dengan siapapun, termasuk dengan kedua orang tua saya. Nah, jadi kakek nenek saya ini sudah paham kan Bu, sudah merasa gitu, oh ada yang salah nih dengan tante saya ini gitu. Nah, kemudian tante saya ini gak mau cerita awalnya Bu, karena katanya dia itu sudah menyimpan ini sudah lama, masalah ini tuh sudah lama, sudah dipendamnya sudah lama. Sedangkan saya dan keluarga saya lainnya itu tidak tahu Bu, tidak tahu apa masalahnya, karena selama ini terlihat baik-baik saja kan Bu. Jadi saya dan keluarga juga bingung, terutama mama saya, ibu saya. Nah, ibu saya juga bingung kenapa tante saya seperti itu. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang buat dia tidak nyaman gitu? Apa? Dan saat itu sudah hampir tengah malam dan dia baru cerita. Ternyata dia selama ini menyimpan rasa tidak enak karena dia merasa kakek nenek saya ini telah membedakan antara dia dan ibu saya. Jadi ibu saya ini dibiarkan ibu saya, adik saya dan ayah saya itu dibiarkan menginap di rumah orang kakek nenek saya yang asli yang kandung di sebelahnya. Sedangkan kakek saya ini tidak diberi akses ke sana, hanya diberi sebuah kontrakan kecil, dan itu membuat dia marah. Dan selama ini dan sebenarnya rumah itu adalah rumah kakek nenek saya itu beli rumah hasil dari kerja ibu saya, bukan dari uang kakek nenek saya, karena kakek nenek saya sudah tua kan kemarin, dan akhirnya pada 2019 kemarin kakek saya meninggal dan nenek saya meninggal di 2022, dan otomatis karena uang itu uang mama saya, ibu saya adalah yang mengambilnya. Benar kan Bu? Iya benar. Tidak salah kan keluarga saya? Tidak salah. Jadi sudah benar itu, dan kontrakan yang ditempati tante saya itu juga menggunakan uang dari ibu saya. Jadi entah tante saya tidak tahu, entah bagaimana dia tidak terima itu Bu, dan dia menyalahkan ibu saya. Bahkan di malam itu dia
Nanda boleh meluapkan semua isi hati Nanda, boleh menangis Nanda, karena dengan menangis itu bisa meluapkan isi hati kita gitu, bisa membuat hati jadi tenang. Gak apa-apa keluarlah semua unek-unek yang Anda rasakan. Oke, Ibu ingin bertanya, setelah permasalahan yang terjadi itu, apakah ada hal yang dilakukan ataupun kayak ada hubungan komunikasi lagi setelah permasalahan ini? Setelah masalah itu, ibu saya memutuskan untuk pulang ke Riau dan meninggalkan rumah yang ada di Kepulauan Riau. Jadi ibu saya tidak ingin merasa bahwa sampai saya ini tidak didengarkan. Akhirnya memutuskan untuk pulang lagi. Iya. Tapi itu yang buat saya sedih. Kenapa harus ibu saya yang kenapa harus ibu saya yang harus menanggung semuanya, sementara mereka tidak tahu apa-apa mengenai ibu saya, bagaimana ibu saya mencari uang, bagaimana ibu saya mengusahakan untuk membeli uang itu. Mereka tidak tahu karena tante saya ini adik ibu saya kan. Jadi ibu saya ini selalu mengusahakan semuanya sendiri dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa dibuat seperti itu? Bukan dicaci maki, dihina, segala macam. Saya tidak tahu harus apa, Bu. Saya sangat mengerti betul apa yang Ama rasakan saat ini. Pasti Ama merasa sedih. Oke, sebelumnya Ama di sini Ibu akan melakukan langkah selanjutnya ya. Oke, di sini ada kertas kosong. Nah, di mana kertas kosong ini jika kita isi dengan hal-hal yang seperti menggambar ataupun kita menulis, nah itu menjadi yang sangat berarti karena ya. Jadi Ibu mau minta Ama ini menggambar ataupun menulis perasaan yang Ama rasakan saat ini gitu di kertas kosong ini. Bisa nggak? Bisa. Nah, juga boleh Ama warnai. Oke. Maka Ibu ulangi. Apa yang saya rasakan? Iya. Boleh gambar ataupun Ama tulis gitu. Bisa. Oke, sudah Ama. Oke, sini ya. Boleh Ibu ambil gambarnya. Ini Ama menggambar rumah ya. Dan juga ini ada anggota keluarga Ama. Ini dari siapa aja, Ama? Ini juga ya. Itu keluarga saya. Keluarga lainnya, Ama. Nah, kenapa Ama menggambarkan rumah dan orang tua Ama, adik-adik Ama dan keluarga Ama tadi? Mungkin karena rumah inilah yang membuat hubungan saya dan keluarga saya itu putus. Setidaknya kalau bisa diulang
Dan ini Itu keluarga saya yang percaya dengan ibu saya, yang percaya dengan saya. Sedangkan yang lainnya itu tidak percaya. dan ini dari anggota keluarga yang lainnya aman. Oke. Jadi ibu paham nih apa yang telah Alma rasakan saat ini gitu. Dan juga Alma pasti merasa, tadi ibu sebutkan kan, Alma merasa sedih kan Alma. Dan juga perasaan Alma menjadi sekarang mungkin lebih sering murung gitu. Karena permasalahan yang sebelumnya ini tidak pernah terjadi tiba-tiba menjadi sekarang ini bisa terjadi gitu. Oke. Pasti Ama juga merasa kayaknya ini nggak mungkin terjadi, pasti gitu kan Ama. Iya. Tetapi kayak tiba-tiba hal ini bisa terjadi gitu. Kayak yang di keluarga Ama yang harmonis gitu. Pasti semua keluarga tidak mau merasakan permasalahan yang terjadi seperti ini. Ibu paham sekali Ama. Oke. Ama, ibu sebelumnya ibu akan memberikan sebuah nasihat sedikit gitu. Dari pengalaman ibu sendiri Ama, ibu juga dulu pas ibu jam kuliah, nah ibu juga mengalami hampir sama permasalahannya itu seperti yang Ama rasakan saat ini gitu, bahwasanya keluarga itu tidak merasa percaya ataupun selalu menghakimi gitu, kayak mencaci maki lah gitu bahasanya ya Mak. Kayak dia itu kayak selalu menghina kita gitu, kayak gitu kan Mak. Nah, tanggapan kami gitu ke Ama. Ama tadi sudah menceritakan semua permasalahan yang Ama rasakan, dan Ama sudah menggambarkan isi hati Ama gitu. Kayak Ama, ibu di sini akan memberikan sedikit permasalahan atau contoh yang pernah ibu rasakan ataupun hampir sama dengan yang Ama rasakan saat ini gitu, pada zaman ibu waktu ibu masih sekolah Ama. Nah pas ibu masih sekolah kemarin, permasalahannya itu juga hampir mirip dengan Ama gitu. Bagaimana kayak permasalahan tentang keluarga ataupun permasalahan terkait kesalahpahaman antara keluarga ataupun terkait dengan hal-hal yang hampir mirip dengan permasalahan Ama tadi. Nah di situ tuh perasaan ibu kayak merasa sering menangis, sedih gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi dengan keluarga saya gitu? Pasti itu juga yang Ama rasakan ya. Iya gitu. Nah, pasti itulah permasalahan yang Ama rasakan juga saat ini ya Nak ya. Kayak Ama, dulu ibu bingung nih mau menceritakan masalah ibu tuh ke siapa gitu, karena mungkin semua orang ini memiliki masalah gitu, tidak hanya kita saja yang memiliki masalah gitu. Dan ibu disarankan oleh teman ibu juga, dia menyarankan ibu untuk bercerita dengan guru BK di sekolah. Nah di situ ibu menceritakan semua masalah ibu gitu. Nah semenjak itu ibu merasa lebih lega gitu, lebih guru BK itu memberikan ibu solusi untuk permasalahan yang ibu rasakan saat itu gitu. Nah dan juga ibu merasa lebih bisa mengatur permasalahan yang kemarin terjadi waktu ibu masih sekolah gitu. Dan itu mungkin juga bisa Ama terapkan gitu di keluarga Ama gitu. Misalnya Ama coba untuk melakukan komunikasi lagi ataupun coba gitu berinteraksi lagi bersama keluarga Ama gitu. Pasti karena tidak ada semua manusia itu yang mau keluarganya terpecah belah gitu. Tidak ada yang mau masalah yang keluarga ini gitu. Karena bagaimanapun keluarga itu adalah orang yang pertama merawat kita, menjaga kita, dan juga orang yang paling pertama terdekat di kita gitu ya Nak ya. Dan dia keluarga itu pasti paham bagaimana kita gitu. Dan juga Ama dan keluarga Ama nih coba melakukan kumpul keluarga nanti di lebaran haji kan sebentar lagi lebaran Idul Adha. Coba menurunkan ego sedikit gitu,
keluarga tersebut gitu. Bagaimana Ama? Bagaimana kalau bagaimana cara untuk bilangnya untuk mengajak lagi? Saya tidak tahu bagaimana ingin berkomunikasi lagi dengan mereka. Ya, Ibu paham karena mungkin Ama sendiri nggak bisa itu untuk membicarakan dengan keluarga Ama gitu. Coba ayah Ama atau ibu Ama yang memberikan tahu kayak gitu, ataupun keluarga Ama ataupun saudara Ama yang lain memberikan tahu kalau misalnya ingin melakukan kumpul keluarga kembali gitu saran Ibu. Nah, Ibu mau bertanya sedikit nih kepada Ama. Setelah permasalahan ini terjadi, Ama, bagaimana hal yang Ama pernah lakukan di permasalahan ini, atau hal yang bisa biar keluarga ini tidak terjadi permasalahannya gitu. Sebelum atau sesudah masalah? Sebelum adanya masalah. Yang pertama, saya tidak tahu menanggapi bahwa nanti saya ini memendam rasa kepada ibu saya. Dan itu saya juga merasa bahwa mereka selama ini menyambut kami dengan baik. Tetapi ternyata tidak. Mereka tidak suka kami kumpul di rumah nenek saya. Mereka tidak suka. Dan saya dan ibu saya, keluarga saya, ayah saya tidak tahu hal itu. Jadi kami yang saya lakukan tidak ada, karena kami tidak tahu apa masalahnya, apa yang membuat mereka nggak suka. Kami tidak tahu, karena selama ini yang kami rasakan mereka hanya menyambut kami dengan baik, tapi ternyata mereka tidak menyambut kami dengan baik. Keluarga Ama ataupun kerabat Ama itu rupa-rupanya tidak baik di depan gitu, hanya baik di depan saja. Ternyata di belakangnya dia tidak sebaik itu ya Ama ya. Ya Ama, Ibu paham sekali betul apa yang permasalahan yang Ama rasakan saat ini gitu. Saran Ibu tadi yang telah Ibu sampaikan tadi, kita coba lagi untuk melakukan hubungan kembali jika bisa. Kalau misalnya tidak bisa, Ama coba perlahan-lahan lagi gitu. Paham Ama? Oke. Sebelumnya apakah ada lagi yang mau Ama ceritakan kepada Ibu? Sepertinya sudah semua. Sudah semua ya. Oke. Bagaimana nih perasaan Ama setelah bercerita kepada Ibu? Sudah pastinya ternyata bisa selega ini. Sebelumnya saya tidak pernah bercerita ke siapapun, bahkan teman saya yang mengajak saya ke sini pun saya tidak pernah cerita kepada beliau. Dan beliau sudah menunggu saya di depan. Dia mengantar saya ke sini. Dan mungkin ini menjadi cerita pertama saya ke orang lain, dan saya sudah mencurhatkan semua yang ada di hati saya. Bagaimana saya cukup merasa lega, sehingga seperti bisa berlepas lagi. Iya, Ibu paham sekali Ama. Oke, Ama, perasaan Ama kan sekarang sudah lebih lega gitu. Karena sebelumnya Ama tidak pernah menceritakan masalah yang Ama rasakan kepada siapapun kecuali kepada Ibu ya Ama. Oke, apakah yang telah Ibu sarankan tadi itu bisa Ama lakukan ya? Sebelumnya saya tidak ada terpikir untuk mengumpul keluarga kembali, tetapi mengingat kata ibu, mungkin saya bisa coba dengan menghubungi kakek nenek saya. Mungkin mereka juga bisa membantu, entah seperti apa nantinya. Yang penting mungkin saya coba
dari Amal, udah jauh-jauh juga dari Kampar